Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kembali kita duduk bersama dalam majelis ilmu kita tiap malam Jumat. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kepada huruf syin dan huruf syin, di mana kajian kita ini adalah di bab ilmu huruf. Artinya kita membahas makna dan rahasia huruf, kemudian kita kaitkan dengan ilmu diri. Atau melalui ilmu huruf ini kita akan mengetahui tentang diri kita. Beberapa minggu yang lalu kita sudah berada di 11 huruf, mulai alif, ba, ta, sya, jim, ha, kha, dal, zal, ra, dan zai. Ini sudah kita lalui ini. Maka pada malam hari ini kita lanjut di dua huruf yang sama, cuma beda nama, sin dan shin. Kedua huruf ini sama aksara, yaitu 12, sama nih aksara. Dijelaskan di sini huruf sin untuk letak atau simbol pada tubuh diletakkan pada dada kanan dengan sifat al-sami al-bashir, maha mendengar, maha melihat. Manusia mampu memakmurkan bumi ini bersumber daripada sifat ba. Maka yang dimaksud manusia mampu memakmurkan bumi, memelihara tubuh maksudnya. Artinya memelihara dengan hal-hal yang baik semua, kata-kata makmur lah. Ini bersumber dari sifat ba. Ini menandakan bahwasanya jasad kita ini bisa dikatakan makmur asal menyaksikan. Karena persaksian kita itu ini disebut di dalam dua kalimat syahadat. Wa asyhadu anna Muhammad, ini berarti huruf syin nih gugurnya. Bila kada tahu Muhammad, maka huruf syinnya ini yang rusak. Makanya di sini disebutkan bersumber dari sifat ba. Ba itu artinya menyaksikan. Selanjutnya bentuk sin melalui berusaha dan ikhtiar manusia itu sendiri. Jadi huruf sin ini disebut bentuk daripada usaha dan ikhtiar. Artinya kalau bahasa kita kan ada yang penting usaha dulu aja atau berikhtiar. Jadi tubuh kita ini bagian daripada usaha. Bagian. Doanya siapa? Ya nyawanya tuh. Orang berusaha tanpa doa mati. Itu maksudnya. Jadi sin ini mati. Nah, makanya disebut dengan berusaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, maksudnya diri atau tubuh itu sendiri. Jadi sebenarnya kaitannya kita ini berusaha tapi tidak mengenal. Ketika tangan bergerak kada mengenal, kada menyaksikan. Kaki melangkah kada mengenal juga dengan kaki. Itu maksudnya mati. Mati kada ada nyawanya. Itu maksudnya. Kemudian huruf shin pada dada kiri bersifat hamba yang mensyukuri. Kalau kita bedah dada kanan itu apa andakannya? Jantung apa paru-paru? Apa kira-kira?
Berarti huruf sin di mana Anda kan? Jantung apa paru-paru? Berarti paru-paru lah. Ada pernah dengar paru-paru dunia? Ada kalimat dengan paru-paru dunia. Kemudian huruf shin pada dada kiri. Berarti di dada apa? Dada kiri ada jantung. Detak jantung menandakan bahwa coba kalau di ruang ICU itu dipasang alat, apa yang diukur? Detak jantung, ya kan? Kalau detak jantungnya itu, ini kebiasaan lah, 170 ke atas, naik 170 ke atas, ini turun bakal jutaan, itu hitungan menit aja lagi. Ya, maka benarlah huruf shin ini simbolnya bahwa sudah dimasuki roh, tanda hidup sudah. Kalau ini huruf sin disimbolkan pada dada kanan, maka simbolnya ini adalah paru-paru. Paru-paru ini wadahnya apalah? Saringan lah. Setiap yang masuk itu disaring melalui paru-paru. Nah sekarang kita perbandingkan, batang tubuh ini kada bisa menyaring atau gawian, kada ada ilmunya. Makanya disebut di sini kan, di dalam Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kemudian innas sam'a wal basyara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Artinya di sini yang disebut paru-paru ini kada bisa menyaring lagi, kada berpikir. Kalau batang tubuh kita ini kada bisa digunakan lagi. Apa aja hanggus terus, gawe terus. Tuh. Apa aja kada ada saringan lagi, masuk terus batang tubuhnya. Inilah yang disebut dengan paru-paru dunia. Kada sadar bahwa semuanya akan dimintai pertanggungjawaban 3 hal. Di sini di dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Isra ayat 36, sesungguhnya pendengaran berarti telinga, penglihatan berarti mata, hati nurani kalbi, semua itu dimintai pertanggungjawaban. Kira-kira kita ini bisa aman lah dari pertanggungjawaban. Misalnya mata bepajam, muntung kada banganga, tapi hati lincah bepandir di dalam. Kita kada tahu orang memandir kita. Biar batate, biar berhadapan, muntungnya pakai aja betutup, mata betutup aja juga misalnya, tapi hati lincah. Apakah kita merasa aman ketika lidah kita tertutup atau mulut kita tertutup, mata kita tertutup, lalu hati yang berbicara? Tidak satu detik pun kita itu terlepas daripada pertanggungjawaban. Jadi sebenarnya bunuh diri yang paling sadis itu adalah ketika hati membuat prasangka. Kalau Al-Quran memerintahkan janganlah engkau membuat prasangka, tapi kebanyakan akhirnya berprasangka baiklah. Kan orang banyak itu berprasangka baik, dibulihakan berprasangka baik.
Padahal baik itu prasangka, buruk itu prasangka. Nah, di sini semua akan dimintai pertanggungjawaban. Mata melihat, hati berpandir. Ditutup mata, kata berpandir juga, karena telinga mendengar pulang. Tutup pulang mata, tutup pulang telinga, ya kan? Perasaan pulang. Ada kau bebas. Nah, ini ada pada huruf shin. Nanti kita bahas dengan ilmu huruf secara di papan tulis. Kemudian huruf shin pada dada kiri bersifat hamba yang mensyukuri. Maka disimbolkan ini adalah jantung. Kalau alam semesta, maka dada kiri disimbolkan adalah Madinahnya. Jadi huruf shin ini disimbolkan dengan Madinahnya. Mari kita langsung ke papan tulis, karena ini kita sudah menghabiskan dari 11 huruf. Kita harus mengulang lah. Kita halus kotaknya nih malam ini. Yang pertama huruf alif. Huruf alif adalah dasar atau bibit awal adanya peristiwa selanjutnya. Kemudian ada 3 huruf lagi, yaitu huruf ta, sya, dan huruf ba. Ini berkenaan dengan batang tubuh kita semua. Makanya kalau orang mati itu di Al-Quran diperintahkan ketika di sisi kubur, doakanlah dia dengan kalimat syabit. Jadi ketika disebut syabit, ini ketiga hurufnya sudah tersambat. Kemudian 3 huruf lagi, ha, kha, dan jim. Kemudian berapa huruf? 2 huruf. Dajjal. Kemudian 2 huruf lagi. Ra dan za. Ini sudah, ini satu kotak. Ini yang disebut dengan alam roh atau alam nur. Nah, ini kawan dapat. Apakah nur itu qadim apa muhaddasnya? Jawab seorang aja dengan kotak. Ini kan ada terjawab. Yang masih bebahasan lah, ya nyaman kalau sudah berkotak. Total hurufnya ada 11 huruf. Ketasih. Jadi di alam nur itu ternyata ada 11 huruf semuanya. Nah, sekarang huruf hijaiyah itu berapa totalnya? Ini 11 huruf. 30 apa 29? Berapa? Bismillahirrahmanirrahim berapa hurufnya? Berarti sisanya 19 huruf lah. Jumlahkan berapa? 30 huruf. Makanya Al-Quran itu terkunci dengan angka 9 ujungnya. Setiap ayat 1, 9, 3, 9, 7, 9, 9, 9, 8, 9, 19. Pasti 9 ujungnya. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Jadi mengkaji huruf-huruf Al-Quran itu dengan angka, mencari nomor ayatnya pun kita kadang membaca bacaan ayatnya, kita lihat dari nomor ayat itu ternyata sudah membaca, menceritakan. Hebatnya Al-Quran itu. Tidak ada yang sanggup, malaikat pun gak ada sanggup memalsukan Al-Quran, apalagi di bawah ada malaikat, tidak ada yang sanggup. Karena Allah itu merancang
dari penomoran saja, kemudian kalimatnya, kemudian sejarahnya, kemudian dikaitkan dengan ayat-ayat berikutnya, pasti berurutan. Artinya keterkaitan itu kadang putus. Ini yang sangat luar biasa. Nah, malam hari ini adalah huruf syin. Kita ketahui 11 huruf ini adalah yang disebut dengan alam roh. Kalau bahasa lain misalnya pengajian itu banyak lah. Ada yang belajar tasawuf atau bahasa-bahasa lain yang mengetahuikan ini dengan bahasa nafsiyah, syalabiyah, ma'nawiyah. Ya, ini ada dengan bahasa yang lain lagi, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Karena dengan bahasa lain sifat 20. Ya kan? Karena dengan bahasa lain ilmu tujibul badan, tujibul qalb, tujibul roh. Berapa tahun, puluhan tahun kita belajar mengaji bahasa-bahasa seperti itu. Itu kada salah bahasanya, kitab-kitab itu bujur sebenarnya. Cuma ternyata pemahaman kita ternyata lebih sulit dikenalkan dengan bahasa-bahasa seperti itu. Bila belajar hedang dulu, apalah aja nafsiyah aja kada ingat lagi, kalau biahin kada ingat lagi, lalu kada kau mendudukakan diri, sulit. Padahal kitabnya kada salah. Ya, nah, coba kita ulang. Ketika Allah ingin mencipta makhluk, ada keinginan mencipta makhluk, ya, pembusan pertama alif. Sebelum alif diproses jadi manusia atau sebelum jadi huruf syin, maka huruf alif tadi berarti yang melalui 10 huruf dahulu. 10 huruf yang dilaluinya. Huruf alif ini roh, melihatkah? Kada. Oh, melihat. Huruf roh. Penglihatannya kada ada lagi yang lain yang dilihat selain daripadanya. Berarti tetap keteguhan. Lalu huruf sya. Kemudian karena ia melihat, karena ia teguh, berarti ia menyaksikan dirinya, disebut dengan huruf ba. Itulah maknanya tadi bahwa huruf syin adalah sifat daripada huruf ba. Semua kita adalah ba, harus menyaksikan, batang tubuh harus menyaksikan, nyawa kita harus menyaksikan, harus bersifat huruf ba. Jadi kita semua ini harus bersifat huruf ba. Jadi ba itu terakhir. Kemudian setelah kita ini dianggap menyaksikan, adanya huruf H itu menerangkan bahwasanya sama huruf alif juga, cuma berubah nama dan bentuk. Jadilah huruf H ulang, bukan jadi huruf H, disimpulkanlah dengan huruf H bahwasanya si aku juga jadi alif huruf H itu yang nang hendak dijadikan nang hidup. Kemudian di dalam roh tadi, di dalam nur tadi itu dibekali, dibebankan. Nah, beban itu berupa apa? Aduh, sajin kali mencari langsung ke Al-Quran. Di Al-Quran itulah dijelaskan bahwa Allah membebani roh itu dengan 6.666 ayat. Itulah ayat larangan, ayat perintah, ayat kisah, semua ada di situ. Kemudian yang siapa aja, yang mana aja sama ada belayan dari Tuhan. Aku juga sebenarnya yang Al-Quran tadi aku juga nang menerima ya aku juga. Berarti huruf tidak ada perbedaan, sama aja sebenarnya. Kemudian kalau kita berdiri di 3 huruf ini, anggap aja kita ini jadi huruf H. Jadi huruf H, jadi huruf Jim. Kita merasakan diri berada di sini. Karena disinilah aku tetapkan nasib pula. 50.000 tahun sebelum dunia ada, berarti dari 4 huruf ini 50.000 tahun. Dari sini kita berperasaan. Anggap aja ini kita berandai-andai lah, karena bahasa penjelasan ini sangat hati-hati. Kalau salah paham. Bahasanya gini, seolah-olah kita ini ditanya Tuhan. Karena ditanya ini kan huruf H nih. Di sini kan yang rumusan 77 pertanyaan sebelum diciptakan.
Artinya wahai hati, anggap aja hati kita yang ditakuni. Karena ikam hidup di dunia, jar Tuhan. Kaya ini nah karena kejadian diri ikam tuh di dunia. Ujar hati ulang bertakon, kayak apa aku hendak melihat. Lalu kalau dia aku tuh diceritakan malaikat diperintahkan bukakan layarnya, filmnya bukakan. Wah, dibukalah. Melihat kehidupan kita di dunia kayak apa sampai dudukan malam hari ini kita sudah melihat kita pasti berbentuk hati, sudah tahu kita dudukan malam ini. Tahu sudah. Nang pasipak tunggu, nang ditampar orang, nang menampar orang, nang menang segala macam tahu sudah. Ada yang sanggup, ada yang kada sanggup. Nang kada sanggup bebulik jadi darah keguguran, ya kan? Nang sanggup yang kita dudukan malam hari ini sanggup sebenarnya. Nah, setelah diperlihatkan nih umat Tuhan, umpama lah, ini umpama. Ya kan kita tuh tadi takutnya umat Tuhan, awak sakit-sakitnya tuh, nah jangan bahasa kita nih, jangan. Nang sakit jangan, nang nyamannya aja kawakah Tuhan, umpama nih lah, umpama. Nang mengadakan huruf nih, kawakah ujar Tuhan sabarataan menerima balasan. Nah langsung berhuruf dal itu maksudnya. Jadi bahasa Jakarta bahasa kita tuh pokoknya bila turun pada rumah ini ada aja tuh kayak itu aja kisahnya, pokoknya ada ya kan? Nang bulik berduit nang kada ada tuh makanya sudah kisah membawa kisah aja tuh Jakarta bahasa kita lah, kita menganalogikan gitu nah. Itu maksudnya daripada huruf dal. Lalu hati ini ragu-ragu pulang malah aja kada kawa lagi kau Tuhan, nang sakit itu dibuang kada kawa aja Tuhan, itu sudah ketetapan. Misalnya aja sanggup juga aku, nah jar Tuhan supaya kami yakin lagi hadirlah aku ya nang betitik. Makanya kan di apa kelanjutan disebut daripada huruf dan aku betitikna jar Tuhan wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Jangan takut, innallaha ma'ana. Huruf dal juga cuma betitik. Nah jar Tuhan aku hadir di situ. Nang merasakan siapa mana aku hadir di situ. Nang menjulungi siapa? Hajar yakin kita kuat. Dikira tadi kita cagar seorangan kita dilapas. Oh kata ternyata betitik jadi huruf disebut dengan huruf za. Artinya aku juga semua aneh. Itu maknanya. Kemudian setelah yakin ada kekuatan kita. Kalau bahasa lain la haula wala quwata. Ada kekuatannya juga. Terima sudah. Ya kan? Imba sudah diterima sudah. Ujar Tuhan, namun sudah menerima apa aja ikam terima sudah. Selalu ingat aku ketika engkau aku berikan kesedihan ikam terima sedih. Kenapa? Karena yakin aku ada di situ. Tapi nang bahasa aku ada di tengah lah. Jangan kena Tuhan dalam diri. Dipahami itu aku ada itu maksudnya tuh. Ya kan? Yakin. Pokoknya nyaman ingat lawan aku, sakit ingat lawan aku, kada ada lagi. Nah, jatuhan selama ingat lawan aku tuh. Pura-pura. Nah, jar Tuhan jangan takutan bila ketika salah, jangan takutan. Aku siapakan sudah nih, kan aku juga. Aku siapakan sudah rahmatku, ampunanku aku siapakan. Inilah yang diceritakan ketika Jibril mendatangi Muhammad, wahai Muhammad, apabila umatmu, ya kan? Sebelum meninggal, nang setahun, nang sebulan, nang seminggu, ia bertaubat, aku ampuni ya. Ya ingat terus. Lawan Tuhan ini kita bila nyaman bisa juga kan ingat, sakit bisa juga kan ingat lawan Tuhan. Masa kita jadi kita ini kada ada alasan kada ingat lawan Tuhan dalam keadaan apapun karena tadi huruf sa sudah nih. Huruf sa itu kan sudah dikokohkan pertama. Nah, artinya apa saja rahmat. Ampunanku ada. Cuma jar Tuhan yang sudah kita dapat rahmat, jika kita sambayangi dapat pahala. Ya kan? Wah, pingkuti benar lawan pahala, lawan upah. Dipingkuti benar. Upahnya nih, dipingkuti. Nah, ini nang bahaya. Jar Tuhan ketika engkau kena menerima rasa nyaman, jangan kufur. Aku hadir pulang di situ, iya nang betitik. Nah,
disebut dengan huruf zal. Karena ketika engkau berikan rasa sedih, menangis, hendak bunuh diri, ingat huruf ra sudah bertitik. Ada sidin pulang, bukan jadi kita. Itu maksudnya disebutlah dengan huruf zal. Makanya disimpulkan pada rambut bahwa kita tuh mati, aku nang hidup. Disimpulkan pada rambut, tatak ya rambut. Adalah yang menangis orang bertatak rambut kesakitan, kan nggak ada. Cuma sayang bener ya palingan rambut. Makanya simpulkan kepada rambut nang ada rohnya, bahwasanya itulah kita. Bila kita ini ketika sakit masih merasa sakit, tatak rambut. Tatak rambut ada sakit. Nah kayak itu juga. Kenapa masih ada rasa sakit? Ketika kebahagiaan, kesenangan, lupa lawan Tuhan, tatak rambut. Sesungguhnya kan ada rasa. Bila sudah masuk ke dalam rasa, ada rasa lagi kita rasakan, itu harusnya. Judul rasa itulah yang tidak ada. Nah, sampailah di sini. Ternyata kita ini sesungguhnya mati, ada hidup sesuai dengan huruf. Makanya al-jaljalah di sini, ya kan? Pada suatu masa, ya kan? Kalian aku bangkitkan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan amalan. Gawian sekarang ini, coba lihat dari 11 huruf batang tubuh nang mana nih, tahun nang cager dikumpulkan, hidup dipacul, andak huruf alif, ta sya ba, huruf apa aja tuh dipacul, tangan kanan, tangan kiri, bahu kanan, bahu kiri dipacul seberataan. Telapak tangan, telapak betis, daun betisnya tuh dipacul semuaan. Betis ditunjuk tangan tuh, lihat ya, rekam jejak apa yang ditulis. Ada kawan lagi. Al-Jaljalah menerangkan itu semua. Tidak ada. Inilah yang disebut semua anggota tubuh itu bersaksi. Jelas. Maka surah Al-Jaljalah kayak kita menafsirkannya setelah dengan ilmu huruf. Oh inikah kaitan yang dibangkitkan secara berkelompok-kelompok. Ini aja orangnya tangan kanan, tangan kiri, bahu kanan, bahu kiri, habis sampai rambut. Nah dituyung rambut ditakuni. Maka inilah yang disebut dengan alam nur. Nah di sini kita ini yang dapat nilai. Ketika sudah nur tadi nih, sudah artinya dengan 11 huruf ini komplit sudah. Kayak apa ajar Tuhan dan malaikat, aku raja aja sudah. Kemudian itu sadang ulah manusia aja. Sadang ulah. Hanyarlah menuju dua huruf. Nah, ada satu potongan ayat, wama arsalna qablaka, tidak aku utus rasul sebelum engkau Muhammad. Kalau kita menafsir ini kira-kira tidak aku utus rasul sebelum engkau Muhammad, sugesti pikiran andakannya Nabi Isa rasul, sebelum Nabi Muhammad bin Abdullah rasul. Bertentangan nggak ada ayat seolah-olah bertentangan jadinya kan, karena Muhammad tadi. Yalah. Nah sekarang kita buka. Tidak aku utus rasul. Tidak aku utus napas sebelum batang tubuh. Mana ada hulunya nyawa dengan batang tubuh. Muhammad makan batang tubuh. Nah, tidak aku utus sebelum si napas belum ada. Kan mudah kita memahami jadi bahwa ayat itu ternyata Allah tidak mengutus rasul, tidak mengutus napas, tidak mengutus nyawa sebelum ada wadahnya.
Coba baca terjemahan wa ma arsalna qablaka. Bahkan terjemahan berikutnya kecuali atau melainkan beberapa orang laki-laki. Adam ada yang diutus dahulu. Kan Adam bahasa Arab, bahasa kita laki-laki. Adam dahulu. Nah, tidak akan aku utus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad. Berarti huruf sin. Tapi kalau kita melihat kejadian yang jahir, kayak apa mengartikan ayatnya nih? Bingung. Muhammad bin Abdullah ini Tadudi. Sedangkan ayat menentukan itu. Kan bingung kita. Ternyata kata-kata rasul tadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum napas. Tidak akan aku utus napas. Amun nang benapas saja kada ada orang-orangnya. Barangnya kada ada wadahnya. Nah, wadahnya inilah disebut dengan huruf sin. Maka sin di sini adalah ikhtiar tadi, ini sama dengan batang tubuh. Orang menyebut lebih umumnya adalah diri. Tapi bukan diri yang sebenarnya. Jadi huruf sin ini adanya diri kita ini setelah melalui 11 huruf. Coba. Kalau kita bicara alam nur masuk, bicara kejadian diri kita masuk, bicara huruf sin, bicara diri kita masuk, bicara alam semesta masuk. Berarti di sini Allah menciptakan alam semesta ini, di sini penciptaan. Jadi sin ini bisa disebut dengan alam khabir. Dikenakan kepada diri kita disebut dengan alam syakir, alam kecil ya bahasanya. Sudah benyawakah? Belum. Karena Al-Quran itu menetapkan. Belum lagi ya Tuhan. Belum utus lagi. Dicetak dahulu wadahnya. Ya kan? Wadah dahulu dicetak. Orang bolah mobil kendaraan di pabrik. Oh disusun bodinya. Tutup disusun. Oh disusun rangka jadi. Tinggul mesin. Masuk apa? Ya. Jadi ternyata huruf sin adalah bisa diartikan dengan alam kecil maupun alam besar. Maka benarlah disinilah ketetapan qada-qadarnya kita di sini. Disinilah ada yang disebut dengan takdir mu'allaq, takdir mubaram itu di sini terjadinya. Aku menetapkan nasib pulan-pulan itu 50.000 tahun sebelum huruf sin ada. Kalau kita bicara huruf lah, sebelum dunia ada. Di sini kita ada hujah kemarin. Ada hujah. Beliau memang penuntut orang. Ujar sidin aku sabuting nang kada sependapat bahwa kita ini aja sudah dicatat nasib kita sebelum kita ada. Ujar sidin hendak berhira jamnya apa samuan sudahlah dicatat Tuhan. Hendak makan samuan sudahlah dicatat Tuhan. Kan kita aja nang hendak. Nah sidin berpendapat seperti itu. Ya kan? Berpendapat seperti itu. Maka artinya kita ini tidak melalui catatan. Karena sidin tadi membahas ada yang disebut dengan takdir mu'allaq. Takdir yang bisa dirubah. Misalnya kita hari ini ditakdirkan makan. Kita jangan makan, berubah kata Sidin. Kan berubah, kita nang kadang makan. Ujar Sidin ini pendapat Sidin memahamkan takdir mu'allaq dan takdir mubaram. Ya, memahamkan takdir mu'allaq dan takdir mubaram. Mubaram dan mu'allaq itu siapa yang mengatakan? Adakah di sini kelompok mubaram dan kelompok mu'allaq? Bagaimana kita memahamkan mu'allaq dan mubaram? Mubaram itu nang kada kau diubah. Ini pasti. Ini dikatakan bisa dirubah. Ya kan bisa dirubah ya. Nah kata-kata bisa dirubah inilah
pemahaman akhirnya buyar. Kayak apa kita memahami? Kita bahas langsung. Karena ini memang sudah dibahas lah. Dan ada yang mempertanyakan itu kebetulan. Sekarang aku tetapkan nasib Fulan 50.000 tahun sebelum aku menciptakan huruf sin. Ini sinilah alam semesta dan alam sakit dan diri kita. Pokoknya alam semesta beserta isinya. Langsung situ kita. Kalau mau barang itu pasti apa kira-kira yang pasti? Mati. Apalagi rezeki, jodoh. Nah, jodoh mati. Itu pasti. Ada kau diubah. Kalau pak aku hendak mati, ada kawa. Ya kan? Karena memang harus mati. Rezeki pasti ada. Ya, biar nang saat titis banyu minum rezeki juaranya. Kemudian jodoh. Kira-kira ya jodoh. Tuh. Siapa yang mengatakan mubaram dan mu'ala? Kan itu maksudnya. Sekarang begini. Seseorang itu sudah ditetapkan rezekinya, ada rezekinya. Ya kan? Kemudian seseorang itu ditetapkan hari ini nyama unjun. Nah, nyama unjun dapatlah iwa. Orang mengatakan takdir mubaram itu coba aja di rumah ada mengambil unjun kada kuliah iwa. Artinya ini merasa usaha yang didapatkan tadi ialah yang merubah. Itu maksudnya. Coba aja di rumah bungo saja kada ke pasar kada kulihan duit. Yalah. Itulah yang disebut mubaram. Sekarang ke pasar ini ada kada tercatat. Kita terima pendapat si dia bahwa manusia bisa merubah takdir. Kalau manusia bisa merubah takdir, laka sugih. Bukti akan kan? Bujur-bujur manusia bisa merubah takdir, berarti kan ada kekuasaan. Berarti bisa menyamai Tuhan. Diserahkan ke manusia, berarti ada kekuasaan. Itu bertentangan dengan ilmu huruf. Jadi maka semua Fulan bin Fulan, bahkan bukan hanya manusia, semua makhluk itu sudah ditetapkan. Nasibnya itu sudah ditetapkan. Sedangkan kalimat tadi berbunyi nasib Fulan. Contoh ngarannya Muhammad. Nasibnya misalnya hari ini tadi mau unjun ke pasar, wah macam-macam banyak, ya kan? Lahirlah manusia, diberilah ngaran Muhammad. Berarti ia akan melalui takdir ini, ya. Kemudian kan tadi kan kita redaksinya nasib Fulan. Kemudian yang bangaran Muhammad tadi ditambahinya bahasanya bertasmiyah, tambahi dengan Muhammad. Di sini Muhammad Nur tertulis juga takdirnya, nah betul sudah semua. Ya. Mana mu'alaq dan mubarak? Adakah bisa dikatakan mu'alaq dan mubarak? Secara kajian ya kita akui. Karena paham mu'alaq itu adalah seolah-olah kita yang merubah, seolah-olah. Sekarang kalau Muhammad takdirnya ini kada akan lepas ini aja. Bahkan jatuh takdir aja ku atur. Coba mengada diatur. Apa? Kada akan bisa keluar. Semua dalam aturan. Sekarang kita ubah nama, berubah ada. Berubah takdir seolah-olah. Itu maksudnya antara mubaram dan mu'alaq samuan. Kalau kita bisa merubah dari kita sendirilah,
Karena memang kenyataannya dengan doa, dengan berusaha, ya kan, itulah bahasa kita. Karena akal dan pikir, sedangkan kesempurnaan itu dengan mentadaburinya. Contoh, kita bawa di rumah, akal dan pikir, namun kayak ini kita ada kuliah duit, turun pasar, dapat duit, nan jarak akal, ya kalau coba jangan turun tadi, dapat duit, tertahan sampai di situ. Kan perintahnya kesempurnaan itu adalah mentadaburinya. Kita berpikir, oh memang aku ditakdirkan Tuhan ke pasar, oh memang aku dapat segini, memang takdirku. Keluarlah pada takdir. Semua sudah catatannya juga merubah, catatan tadi merubahnya juga sudah, memang sudah ada perubahan di sini. Seandainya ngaran kada berganti bisa, kada bisa. Kalau sudah hari-hari ditetapkan nasibnya begini, ya pasti menjalani itu. Cuman misalnya ngarannya Muhammad hari ini ditentukan dari jam 8 beungut saja sampai jam 11, ya kan? Di atas jam 11 mulailah otak berpikir. Namun kayak ini beungut harau aja kada jadi apa-apa, kada jadi baras, turun aja. Pas berusaha akal dan pikir kan ya seolah-olah kita nang merubah. Coba jadi rumah kada dapat apa-apa karena turun ujar akal dan pikir tadabur. Maka jangan keluar daripada qada dan ketetapannya semua. Itu karena mentadaburinya. Inilah muncul kalimat mubarak dan mu'alaq. Rajah itu sudah ada, cuma dapat kadanya, kulihan kadanya disebut dengan mu'alaq. Itu maksudnya secara hukum. Jadi kada salah. Mubarak dan mu'alaq bahasanya kada salah. Nang salah itu bila ada katakan, oh coba jadi rumah aja kada kulihan. Akal dan pikir kita terima, tapi hanya kita kembali. Nah inilah orang yang wahwa maku aina makuntum wallahu bima ta'maluna bas. Itu harusnya kita. Namun kita berpikir coba di rumah aja kada keluar ini. Mana Tuhan? Keluar kita dari Tuhan. Itu maksudnya. Nah, Nur sudah melalui proses itu. Jadi huruf sin ini alam semesta tidak akan keluar pada jalur. Semua sudah, satu detik pun tidak akan lengah atau tidak akan keluar daripada pencatatannya. Kalau pang doa aja bisa merubah takdir, doa itu adalah takdirnya juga. Amun kada ditakdirkan berdoa, kada akan kawa berdoa. Semua adalah takdir. Nah, di sini diceritakan adalah penciptaan alam semesta. Ya, alam semesta dicipta dalam enam masa. Kosong alamnya sudah jadi. Ya, ketika kosong siapa nang isi? Kada ada isi nang di sini ya, di dalamnya dikeluarkan isi dahulu. Yang disebut dengan bangsa jin. Bicara alam semesta. Sekarang kita bicara diri. Ketika Nur ini sudah diproses dengan 11 huruf ini, ya, barulah penciptaan manusia. Nah sekarang karena kita berbicara diri kita, bicara huruf sin, maka huruf sin ini sudah ada batang tubuh. Nah kita ulut mulai alif. Alif itu disemburkannya air, setetes air yang disebut dengan air mani. Karena bicara diri kita lah, ini semburan. Disinilah terjadi semburan bahwa manusia diciptakan dari setetes atau pertemuan dua mata air. Ketika air dikeluarkan, Al-Araf 172 turun. Ingatkah engkau siapa yang ditakuni? Berarti kan air yang ditakuni. Butuh air. Ingatkah engkau itu keluar dari mana? Dari tulang ada. Aku datangi, aku mintai persaksian Allastu biraibikum balasaina. Nah, di sini terjadi persaksian. Kita bicara diri kita lah. Kalau alam semesta sudah ada. Di situ terjadi. Jadi ini masih berbentuk air di sini. Ditanya, Allastu biraibikum balasaina. Allah itu artinya yang menjawab, banyak yang menjawab. Cuma pertanyaan itu ada gampang kalau misalnya jangan bertakun siapa? Aku ini Tuhan engkau lah. Jawab.
Kalau bala aja ya, bala syahidna aja. Padahal jika ibu jawaban langsung aja bala syahidna, langsung menjawab benar engkau Tuhanku. Apakah air kalimatnya seperti itu? Bukan seperti itu kalimatnya. Bahwa air itu mengakui. Kalau pembaju tadi kepada bala syahidna itu bahasa air diterjemah dengan kalimat bala syahidna. Iya akui. Maka air tadi berubah warna menjadi darah diputar digiling baku darah kental jadi hati. Nah di sini hati kolap terjadilah di situ. Makanya di sini penetapannya 77 pertanyaan sampai ini ujar hati ya ini umai aja kayak ini ke aku kayak nanya ya kan? Itu maksudnya ini alur cerita diri kita. Oh kayak ini ke aku ini semua ya jangan takutan nih aku ini nih ada aja nih ya kan? Nah sampai sini oke itu kah ayo Del sudah aku raja aku. Nah hanya teparanak itu maksudnya. Artinya bukan teparanak, jadilah batang tubuh. Hati tadi dibungkuslah oleh batang tubuh ya, disebut dengan huruf sin. Setelah huruf sin berapa hari hanya ditiupkan roh 120 hari. Orang nyambat 4 bulan yalah. Bila 4 bulan ya jangan dicucuk lagi. Keguguran kada boleh ya kan itu loh sudah ada nyawanya. Nah, selama 120 hari. Ya, 120 hari dihembuskanlah nyawa ke dalamnya. Nah, berarti alastu birobikum itu hembusan nyawa apa ketika air dikeluarkan? Karena orang bingung. Ketika roh dihembuskan seolah-olah hanyar ditakuni. Padahal Al-Quran Al-Araf 172 ketika air dikeluarkan dari tulang. Aku datang ini yang basaksi dahulu. Amun sudah jadi manusia hanya ditakuni lumbus di sini, lolos di sini. Kada mau bahan dasar lolos. Disinilah kita menelaah sebuah ayat itu bisa kita maknai dengan tepat setelah hurufnya dibongkar. Bila jangan dibongkar kita bingung siapa yang ditakunin yang di dalam parut tulah roh nang sudah ditiupakan Tuhan kah? Kan bingung tuh. Ternyata Al-Quran menjelaskan adalah berupa air benar, bahan baku dahulu. Ya, barulah diulah batang tubuh karena di sini dijelaskan bila sudah akur hati, dil haja sudah, tanda tangan kontrak, bahasa kita, nah hanya dibungkus batang tubuh, jadilah batang tubuh. Maka selama 120 hari barulah, nah hanya ayat berikutnya. Malaikat apa? Sudah tersusun. Wajar malaikat, aku hendak meniupkan roh ke dalam ciptaanku. Disinilah dihembuskan roh. Langsung batitik 3. Artinya di sini sudah Rasul sudah di sini. Nah, di sini disebut dengan Muhammad. Sini Muhammad jadi di sini disebut dengan Rasul. Tidak aku utus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad. Kenapa huruf shin diartikan dengan sifat manusia yang mensyukuri? Kita ingat ketika roh dihembuskan ke dalam batang tubuh Adam, apa yang terjadi dengan Adam? Adam langsung bersin. Maka jaka bahasa kita wahin. Makanya bila nyawahin apa namanya baca? Alhamdulillah. Tuh. Huruf syin. Itu. Tapi ada juga bila nyawahin
Ya rahmatullah ya. Nang wahid itu nang baca orang nang mendengar. Nang mau nang wahid jangan ya rahmatullah. Nang wahid itu alhamdulillah menandakan ada roh, ada nyawa. Nah, di sini dihembuskan nih huruf shin simbolnya dada kiri berarti jantung. Sekarang ini dada kanan berarti paru-paru dunia ya. Nah sekarang ini kan jantung, ini paru-paru. Anggap aja suatu wadah. Yalah. Mun wayah ini sudah ada teh celok, bahari kada ada teh celok. Di atas cangkir ada kurang apa? Saringan. Nah, ini alam nur, ini wadahnya. Supaya tasaring masuknya paru-paru itu gunanya. Ya, makanya segala apa aja yang masuk paru-paru nang dilihat. Aja beluang-luang dia paru-parunya. Ya, macam-macam. Saringannya sekarang lihat di saringan teh nang kalawasan dipakai. Bagaimana juga luangnya. Rabitan. Lawas kada bagian teh. Sama. Jadi kejadian di muka bumi ini sebenarnya petunjuk. Cuma kita kadang membaca. Saringan. Jangan artinya sesuatu yang masuk pada diri kita ini nih gunakan paru-paru disaring dahulu. Apa akibatnya? Nah disebut dengan huruf shin. Maka huruf shin ini sifat daripada huruf ba. Maka ini alam nur, ini alam dunia. Alam dunia disebut dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita angkat aja. Hitung ya. 19 suruh. Hitung ya. Jadi semuanya ini huruf sin dan huruf shin. Berarti kita nih dari dua huruf inilah. Nah, atau disebut dengan insan. Hidup sudah. Jadi ini batang tubuh, ini nyawa. Kalau bahasa lain, batang tubuh disebut Muhammad, nyawa disebut dengan Rasul. Nyaman lah kira-kira bersahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Nih pada kalimat yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammad. Nah, sini timbul daripada huruf ba, menyaksikan lah. Nyata lah kita nih Muhammad. Batang tubuh kita nih nyata pada apa? Nyata pada nur. Nyata. Wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Nyatalah Rasul. Pada nur boleh juga keduanya tuh nyaman bersahadat. Amun sahadat membayangkan Nabi Muhammad bin Abdullah yang gila kata kawak kada boleh Tuhannya. Ya, disinilah kita ini kalau misalnya sedangkan sahabat langsung berhadapan dengan Nabi, kita lihat Nabi sampai yang sahadatnya kayak apa? Sama aja. Nabi menyaksikan sendiri. Cuma Nabi Muhammad bin Abdullah itu pintunya. Allah jadikan Nabi Muhammad bin Abdullah diutus sebagai Rasul itu menjadi pintu. Contoh akan-akan tenalah tulis di kertas rumah. Apa bacanya? Rumah. Tapi kada tahu rumah itu nang mana. Ya, lalu lagi ulah rumahnya. Tuh rumah. Jadi bila hendak mengenal rumah, melihat rumahnya dahulu. Bila hendak mengenal Muhammad, mengenal Rasul, pelajari kisah Nabi Muhammad bin Abdullah pintu. Sama aja.
Allah jadikan seorang manusia diberi gelar nabi, ya kan, diberi gelar rasul, itulah pintu. Kayak itu maksudnya. Kita ini nah, contoh pulang, pisang tulis di kertas di manakah pisang, tapi saumuran kada suah melihat pisang. Nangaran pisang tuh nang mana? Dengar kabar pisang haja atau rambutan haja, tapi kada suah. Adalah kita ini menemukan suatu nama, tapi kada tahu barangnya kayak apa. Pasti suah kita. Yalah, apalagi kanak-kanak hanya lahir, nang hanya bisa membaca. Ada tahunya. Nah, untuk mengenalkan inilah Allah jahirkan, ciptakanlah bendanya barangnya. Jadi penjahiran itu adalah pintunya. Pintu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Ya, kada kawa kita nih menyatakan diri kita ini, nah kada kawa. Belajarlah sejarah-sejarah kisah Nabi Muhammad. Oh, ternyata Nabi Muhammad ini pintu ilmunya, kan dalamnya tenang masuki. Nang kada kawa, nang sudah kawa, bila kita sudah tahu dengan diri kita, tahu dengan Rasul. Kada usah lagi bicara Nabi Muhammad, bicara malaikat, jin hantu, jin kadadaan lagi sudah. Anda langsung ke sini. Coba aja, kita ini sudah tahu persaksian kita, tubuh kita siapa, napas kita siapa, alif lam lam ha siapa. Sekarang maulah ketemu dengan malaikat, ketemu dengan jin, dengan iblis, kada ketemu lagi karena kita tahu sudah sumbernya dari sini seberataan. Sama dengan orang-orang mabuk benar toh. Orang-orang waras takutan dikubur, mabuk waninya guring. Kenapa ini kada mengenal lagi? Sama, ketika kita sudah berada di sini, taliwati semuanya sudah. Kalau taliwati berarti diketahui kada? Banjarbaru ke Banjar. Bila sudah sampai ke Banjar adalah gambut di sini. Adalah liang anggang. Terlewati, tajajaki, tarasai. Sekarang kita ini hidup, ya kan? Mau bisakah melewatkan Nabi dan Rasul kita? Kada kawa. Talalui, tahu, sudah tahu, oh ya sudah tahu. Makan, minum dan sebagainya kaliwati. Amun sudah boleh, mana tadi kisah tadi? Kada ada lagi. Nah, sekarang yang berdiri betul, yang mengangkat takbir, yang mengucap takbir, nih orangnya. Ya kan? Nih orangnya. Allahu Akbar. Nih orangnya nang ucap. Ada kada ya? Aku jar Tuhan kada memandang tubuh biasa, nangku pandang hati. Dalil dulu. Kayak apa tuh? Kita mengamalkan. Sekarang selama ini yang berdiri betul, yang takbir, ini kada orangnya. Yalah. Sekarang kita koreksi. Ketika huruf sin ini mengangkat tangan mengucap takbir, mengucap salawat, ini umpat kada 16 huruf. Bila kada umpat, inilah ujar Nabi. Banyak umatku yang sholat, tapi ini kada menerima catatan sholatnya. Berarti nilai ada di mana? Berarti nilai ada di 11 huruf nilainya. Nang makan talihat nih. Nang minum talihat ini. Tadaburnya di mana? Bagara kau makan geraknya. Ada rasa lapar nih, ada rasa kenyang nih, rasa. Amun sini judulnya aja. Makanya huruf sin sebagai ikhtiar.
Berarti semua amal kita tergantung dari 11 huruf nih. Kita koreksi. Iqra kitabaka, hisablah dirimu sendiri sebelum aku menghisab. Sebelum aku nih jadi Tuhan menghitungkan, hitung sendiri. Awalnya kita menghitung, ada banyak ternyata, cukup 11 huruf yang kita ketahui. Ketika kita mengangkat takbir, pelajari dari 11 huruf. Siapa nama mengangkat takbir? Oh, ternyata sampai ke ujung. Roh juga. Itu maksudnya. Kembali ke situ semua. Terjadi kebahagiaan. Lihat di sini. Oh, ada catatannya. Terjadi kesedihan. Di mana? Ketika terjadi masalah. Apa kata Tuhan? Ya. Disuruh sabar. Kan? Disuruh sabar. Ini berarti kita bulik. Kata-kata bulik itu kemana? Terjadi masalah, buliknya ke sini. Nah, bulik ke sini. Siapa garang nih nang hidup huruf H? Kenapa garang aku nang ini? Oh, ternyata ada huruf H. Sudah kita hakuni. Apabila menemukan masalah, sabar dan sholat. Bulik dulu ke sini, sabar, ya kan? Sholatnya kemana? Nih, temui. Bulik sudah semua. Jadi semua ayat Quran itu dengan ilmu huruf ini apa aja ayatnya? Rujukannya kadamu ke sini. Cek aja. Dasarnya ayat Quran. Kita banyak mendengar. Ayat Quran itu seolah-olah. Nah, berbenturan. Ada diperintahkan dengan zikir dengan hati, ada dengan lidah, ada cukup ingat. Kan bingung. Sekarang begini, cukup diingat dalam hati, kemudian dengan bacaan. Jadi dipilihlah dari yang tiga, membaca aja. Padahal Quran itu kan tiga. Ini pertanyaan ini pernah kita dengar di dalam acara ketika Buya Raji memberikan ceramah. Kemudian ada salah satu dari jemaah yang bertanya, mantap, pertanyaannya Al-Quran semua. Kenapa Al-Quran itu begini? Allah merintahkan kita zikir, ingat, cukup diingat Tuhan, cukup ingat kepada Tuhan. Tapi sebahagian lain ada baca, sebutlah nama Tuhanmu. Tapi sebahagian lain lagi, ya kan? Sebahagian lagi dengan hatimu. Bingung. Padahal tiga huruf ini jelas. Ia melihat belum tentu menyaksikan. Ia melihat belum tentu percaya. Sekarang dari tiga pendapat, sebutlah nama Tuhanmu. Bujur Tuhanmu. Zikir dengan lidah. Berarti ini yang menyebut. Ketika ini menyebut, sampai ke sini kada ada. Itu maksudnya sampai kada ke sini. Berarti dengan hatimu. Ketika disebut, apakah hati ini ingat? Bila sudah lidah menyebut Allah, lenyap lidah. Tujibul badan. Sirul pelap. Jangan lagi dipakai lidah. Gunakan hati. Masuk hati. Ketika sudah hati, tujibkan pelan-pelan. Sirul nur. Berarti kan ketiganya rangkaiannya. Ada pertentangan ayatnya. Kalau disebut dengan lidah ini kada tahu empat, tidak ada nilai. Ada bernilai. Di sini kan amal, dunia ini amal, ini ilmu. Amal tanpa ilmu mati. Sekarang ini ilmu, ini huruf nih, nur sampai di sini, kada diulah manusia. Apa nang jadi? Kada jadi yang menyebut kada ada orangnya. Itu salah. Jadi dari dua huruf ini
banyak Al-Quran itu seolah-olah dipikirkan orang tuh ini bertentangan antara ayatnya. Tidak ada yang bertentangan. Karena pemahaman tadi. Jadi, nah sekarang kayak kita menghisap diri kita. Mulai duduk malam hari ini kita pantau amal kita ke belakang adalah nang talanggar 11 huruf nih kira-kira. Awalah kira-kira baca. Wira huruf dal ini ada rasa khawatir hidup. Hisap ya diri seorang. Ya, bila huruf ra ini kada yakin. Banyak orang minta nih takutan dengan huruf ra nih. Kenapa? Duit banyak kada wani. Haji kada wani umrah kenapa? Banyak dosa lagi aja. Ada percayaannya adanya huruf ra. Ya kan? Kemudian nih huruf ra ayat. Ini yang hidup, yang maha hidup. Kadang-kadang kita akui hidup. Ada saja lalu. Maka selama itu hidup, kita beramal harus ini sembahyang kada ketinggalan. Tapi hatinya nih. Ini hati. Ini nang sembahyang ini orangnya. Ini hati. Kada konek. Di mana kada koneknya? Hati dengan tubuh berkata Allahu Akbar, hati berkata duitku habis. Kan kada konek. Hati meringis, lidah berkata astagfirullah. Koneklah, kada konek, tidak ada nilainya. Kira-kira amal kita adalah catatannya nih tahun-tahun sebelumnya. Kan kalanggar ini orang mulus ada kalah. Dan lalu kayak apa amal kita? Iya. Di sini kan huruf ra nih kotaknya di sini. Dari 12 bulan Allah siapkan satu waktu yang disebut bulan Ramadan. Ini dunianya di sini semua. Dunianya. Ini batas. Sini batas pensucian yang disebut bulan Ramadan. Anggap aja di sini Ramadan. Ini bulan Ramadan sini, titik akhir. Karena manusia diadakan karena adanya ampunan, maka buliknya harus melalui pintu ampunan juga, pintu rahmat. Adanya kita semua dari pintu rahmat. Nih, ini pintu rahmat sini. Hanya ada diri kita. Buliknya harus melalui pintu rahmat juga. Barang siapa akhir hidupnya, ia bertaubat, aku ampuni. Itu ampunan. Berarti ini. Nah sekarang kita berpikir, dalam setahun kita beribadah dari 11 huruf adalah yang lolos ke 11 hurufnya. Pasti kan kada ada. Kenapa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah Allah selipkan itu. Kadangkala kita menghindarinya. Karena Allah tahu Allah siapkan dari 12 bulan Ramadan. Satu malam. Lailatul Qadar. Disinilah para ilmuwan itu penasaran dengan ayat itu. Makanya sampai diselidiki, ternyata hampir 1 detik alam semesta ini tidak berfungsi, mati, diam sebentar. Inilah kita kembali ke titik nol. Makanya barang siapa yang beribadah di malam harinya, berpuasa di siang harinya, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Karena Allah tahu kita ini 11 huruf. Awalah menghindari berat setahun sekali. Maka patutlah kita berharap bulan Ramadan itu banyak isi pahala. Sudah tuntung. Sedangkan barang siapa nih yang beribadah di malamnya, puasa di siangnya, aku hapuskan. Amun di titik nol ada kada pahala kita?
dosa. Itu maksudnya. Setahun sekali kita tuh berada di titik nol. Dihapuskan dosanya. Ingat. Yang kadada apa tadi? Dosa apa pahala? Keduanya. Redaksinya diingat. Aku hapuskan dosanya yang telah lalu. Berarti pahala. Dosa kita yang posisinya di posisi nol. Itu maksudnya. Karena pahala itu disempurnakan setelah dibangkitkan. Karena bertentangan pulang dengan ayat, ya kan? Bahwa pahala seseorang itu akan disempurnakan setelah ia dibangkitkan. Pati kita mengalir terus amal jariah kita. Belum lagi ini disempurnakan pahala itu ketika dibangkitkan, tapi dosa nih Ramadan setahun sekali kita berada di titik nol, karena daripada huruf ini pasti terlanggar ada. Jadi bulan puasa jangan berharap banyak pahala dulu. Dinolakan kan dosa kita, alhamdulillah sudah. Tuh. Tapi apa? Nah, disinilah barang siapa yang beribadah di malam tertentu, makanya dijaga benar 10 malam terakhir. Itu ringnya bujur-bujur, ya, 10 malam terakhir sampai Nabi meninggal dilanjutkan oleh istri-istri Nabi yang disebut dengan i'tikaf. Kadang malas dengan i'tikaf. Tuh ternyata rahasianya. Sedangkan malam dan siang wayah ini pun sudah diperdebatkan. Banjar malam, di Arab siang, di sini genap, sana ganjil. Nang mana nang bujur, Nabi 10 malamnya. Maka wayah ini bila 10 malam terakhir selesai berdamai warung tengah malam. Sayang bener padahal nih satu waktu, satu mat aja gitu tuh boleh ke titik nol. Nah sekarang nanti jarum jam itu berada 3 jarum di jam 12 itu adalah 1 detik. Mbah pertama dia langsung berpindah. Detik berikutnya itu kan sampai 1 detik. Apa yang baik jarum ketiganya di situ di titik nol. Itu kan 1 detik berpindah langsung kada sampai 1 detik. Maka alam semesta di 1 detik itu penghapusan dosa sesuai ayat. Aku hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya bila bertambah Ramadan itu luar biasa. Tapi di 10 malam terakhir ya Nabi diperintah. Nang di titik-titik penentu aja tuh nah. Berarti kita di titik nol ini berada kasih pulang kita nih. Penetapan. Ketetapan disebut dengan Lailatul Qadar. Ketetapan. Kan disebut, kenapa kada disebut Lailatul Qadar? Lailatul Qadar. Karena kita sudah ada wadahnya. Kita ini wadah. Qadar itu litarannya. Qadar itu beresnya. Berarti apa? Ketika Lailatul Qadar itu berarti umpamanya isinya. Isinya. Maka doa yang pas apa nih yang baik? Kan ada orang berdoa, ya Allah berikan aku kekuatan. Karena kekuatan sekarang tuh kalau dihitung 50 aja. Tambahkan supaya 100. Maka ada ayat berikutnya. Aku tidak membebani melebihi. Yalah.
melebihi batas kemampuanmu. Sekarang kita berdoa, ya Allah berikan aku kekuatan menghadapi cobaanmu ini. Diberikan Tuhan kekuatan. Nang asalnya takaran kita wadahnya setengah liter, Tuhan memberi setengah liter juga ujiannya. Kita bisa tambahi kekuatan kita jadi seliter. Seliter pulang datang. Karena kita minta kuatkan. Jadi doa yang pas apa? Ringankanlah, kurang ringankan. Aku nih isi setengah liter, yalah separapat gin. Bahasanya minta kurangi isinya, kurangi gitu. Bila minta kuatkan datang ulang. Kenapa? Karena Quran sudah mengatakan itu. Aku tidak memenuhi batas. Di mana batas kita? Itu maksudnya. Coba aja kita, orang berbagi banyak nang cangkir halus, setinggi cangkir halus tuh Pak. Ada cangkir nang ganal, saya tinggi cangkir ganal tuh Kang. Ya. Ada kau juga nang lebih sebenarnya sesuai takaran. Nah, di sini bahwasanya malam Lailatul Qadar itu rujukannya berarti kita berada di sini semua. Wah, makanya ketika kita kupas hikmah-hikmah malam Ramadan sampai 10 terakhir, sehingga kita ada membuat konsep tata cara iktikaf sesuai Nabi di malam 10 terakhir. Apa-apa doa tuh yang dibaca itu tuh berkenaan dengan semua di sini. Pilihan-pilihan sudah bukan amalan yang lain, kada boleh. Cuma dipilihkan dari amalan-amalan itu yang berhubungan bahwa sifat daripada ba. Nanti jadi doa-doanya situ. Silakan koreksi konsep kita amalan 10 malam akhir Ramadan. Kita sudah kaji itu dengan ilmu huruf ternyata disusun dari almarhum guru seperti ini. Dengan sesuai ilmu huruf karena berkenaan dengan nih sin dan shin pembusuhan pertama berkenaan dengan itu. Nah, jadi yang pertama bahwasanya apapun amal kita di sini bila kada ke sini andakannya nol. Pada bernilai. Inilah batas yang disebut dengan Makkah, ya kan? Nih jantung ada di situ. Madinah, berarti Madinah ada di huruf shin. Madinah. Maka Makkahnya ada di kan batas. Celaka wahai engkau. Ya Nabi kan, amalmu tidak melalui tenggorokan nih kada sampai ke sini. Ada sampai 11 huruf. Luar biasa. Al-Quran terkunci dengan angka 9. Angka 9 itu maksudnya sebelumnya kan ada 1, 9, 2, 9, 3, 9. Ini berjumlah itu sama. Hitung ya semua terkunci. Penamaan di dalam surah. Jadi kita kunci hitung terakhir ini 79 ujungnya. Rasanya Pak Julkarni ada mengirim tuh di grup dari guru siapa tuh, ya kan? Karena itu memang benar. Tapi entah bagaimana orang cara perhitungannya, yang jelas setelah kita hitung Bismillahirrahmanirrahim sudah menunjukkan 19. Makanya 19 itu artinya jihad berjuang. Nih, artinya sudah sampai di sini kita ini berjuang ikhtiar. Lalulah muncul falakiyah, ya. Nomor-nomor yang bagus, ya. 19 ini ngarannya jihad berjuang. Siapa nang berjuang nih? Muhammad jumlahnya 17. Kan berawal dari sini. 17 ini Muhammad disebut dengan berjuang. Jadi jasad ini adalah ikhtiar atau jihad.
Jadi awal-awal penjahiran itu berada pada angka 17. Jadi bila ia menghitung ngaran manusia itu jangan kurang pada 17. Bila jumlahnya 14 berarti boleh ke sini. Alam nur. Nah sekarang kalau bicara alam lagi banyaknya. Jabarut, malakut, yalah, termasuk alam mana nih? Sama. Ini kita kotak-kotakan di sini. Lalulah kita belajar alam malakut, alam jabarut. Bingung. Kayak apa garang jabarut, kayak apa garang malakut. Oh setelah nanti kotak-kotak setelah kita tersusun. Nah, nang belajar usuluddin mengenal itu. Oh jabarut di sini kah? Oh malakut di sini kah? Dan kemudian nih yang belajar dengan nafsiyah, syalabiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Contoh, ketika tubuh berkata Allahu Akbar. Allahu Akbar menunjukkan kalimat apa di dalam sifat. Berarti ma'nawiyahnya. Ya kan? Kemudian Akbar itu siapa? Maknanya. Berarti makna. Berarti kata-kata akbar yang dikatakan besar itu adalah yang menciptakannya. Allah aja bahasanya, ya kan? Allah bahasanya. Berarti siapa yang disebut maknanya? Bolehkah kan ke sini? Siapa nama maknanya? Boleh di sini. Ya, maknanya itu juga karena itu pimpinannya. Kemudian setelah ma'ani ada yang disebut dengan salabiyah. Salabiyahnya apa maksudnya? Akbar. Ketiadaan sudah bagi kita. Ketetapan mati tadi. Nih masuk pulang ke sini. Nafsiyah ternyata roh. Kenapa dikatakan nafsiyah? Ya itu kan pengikut. Napas angin ini nang keluar. Kenapa adanya angin? Karena adanya nih roh. Mengikuti roh pengikut. Angin ini ada ikutan pengikut daripada roh. Inilah. Jadi bahasa-bahasa nafsiyah, syalabiyah, ya kan, ma'ani, ma'nawiyah, Allahu Akbar, pengikut daripada hati. Lidah berkata Allahu Akbar karena hati yang menyuruh, karena hati yang begawi. Berarti ini sesungguhnya ma'ani, ya kan? Hati kawa. Kenapa wali menyebut memerintahkan kalimat Allahu Akbar? Talabiyah, ya kan? Ketetapan, karena memang ditetapkan itu ketiadaan baginya. Kemudian berarti ketiadaan itu apa? Semua batang tubuh lebur kemana? Ke roh. Nyawa lebur kemana? Ke roh. Nafsiyah aja. Tuh sifat nafsiyah. Inyak. Tuh kayak itu. Nah sekarang dahulu kita sudah belajar tuh nafsiyah, salabiyah, ma'ani, manawiyah, pahamlah yang dahulu tuh. Ya kan? Kita sudah survei nih. Kita takuni ke kawan kayak Pak yang dahulu belajar nafsiyah, salabiyah, ma'ani, manawiyah. Apalagi enggak ada. Apalagi paham. Yang tahu bayangannya Allah Tuhan ada, Tuhan ada. Bila Allahu Akbar Tuhan yang bayang, ingin yang menyambahinya. Bahasa. Tapi paham ada. Ternyata ada paham. Ada bisa duduk. Ya kan? Dengan tujibul badan hancur. Sirul qalb. Ya kan? Tujibul qalb. Sirul roh. Tujibul roh. Sirul asini bukanya. Ampunnya. Aku aja lagi. Ini kan sampai di nur aja di sini. Kan kayak itu paham kita. Berarti selama ini di mana duduk kita?
Kawa kan kita mendudukakan. Bila kawa kita mendudukakan, syahadat kita pas. Kenyataan. Makanya salah satu tuan guru menyambat, asyhadu alla ilaha illallah, nyatalah dahulu kita. Alif lam lam ha, nyata. Cuma gara-gara nang nyata tadi mengaku Tuhan. Itu aja yang salah. Mengaku zat. Allah itu kan rincian memadahkan, ternyata aku ini adalah alif nih. Batang tubuh, aku bersahadat, kau bersahadat karena adanya alif. Berarti siapa yang bersahadat? Apalnya roh. Tanganku ada kulit daging, yalah bentuk dari mana? Oh ternyata daripada alif juga. Lam pertama, aku hidup keluar napas dari siapa? Oh daripada roh, daripada alif juga. Alif lam sudah. Hak apa? Wadah kita asal. Ketika dikeluarkan air itu bentuknya hak, wadah dasar. Nih, seolah-olah kan hidup nang hayun. Nyatalah diri kita tuh alif lam lam ha. Jadi berarti asyhadu alla ilaha illallah, nyata benar seikungan. Alif lam lam ini mengisahkan. Bukan Allah tuh nama zat, nang kita ini nama aku zat. Itu aja nang lapasnya. Wa asyhadu anna Muhammad, ternyata alif lam lam ha. Nih, alif lam lam ha ada diri kita seikut. Ternyata Muhammad disebut. Nyata. Kemudian keluar angin daripada yang bertubuh Muhammad, Rasulullah. Nyata kada keikungan maulah kedua syahadat kita. Kayak itu maksudnya. Nikmat ada. Jadi kita belajar sifat 20 dan sebagainya, asma wa sifat, rububiyah meyakini apabila ada sesuatu, maka sesuatu itu ada yang menciptakan, rububiyah. Bilainya uluhiyah, samuaan apa aja. Sembahyangkah, tujukan, ada lagi selain daripada Allah. Kan bahasa, tapi hati kayak itulah pemakaian kada kawal. Kita kajian melalui sudah kita di semuaan tujib kau sulutin kah sifat 20 kah sudah belajar berita, tapi sulit itu. Akhir dari cerita sampai ke ilmu huruf. Maka kita simpulkan. Jadi 11 huruf adalah membicarakan alam nur. Itu alam nur atau disebut dengan alam roh. Inilah yang disebut nur. Nih, yang disebut nur itu. Ini sudah bicara kepada penjahiran atau dunia. Kan dua. Ini nyawanya, ini batang tubuhnya. Atau bicara orang lain, ini dunia, ini akhirat. Bahasa-bahasa lainnya. Ini dunia, ini akhirat. Jadi huruf-huruf 19 huruf, berarti itu huruf-huruf dunia kena semua. Makanya kita susun. Ada berapa kotak kena nih. Ya kan ini mengisahkan batang tubuh kita, kemudian kita mengisahkan sifat batang tubuh. Berapa huruf? Ini batang tubuh, sifat batang tubuh ada. Nah itu yang akan kita susun nantinya dari skema ini. Berarti malam hari ini sudah 13 huruf. Sisa 17 huruf. Insyaallah di minggu depan akan kita bahas sisa-sisa huruf yang berikutnya. Jadi yang ada kotaknya huruf sin dan huruf shin itu sama aksaranya. 12 angkanya ada. Insya Allah di minggu depan kita akan membahas dua huruf yang sama lagi, yaitu shad dan dot. Nah ini akan membicarakan pada pantat kanan dan pantat kiri. Orang menyambat burit kanan, burit kiri. Nah di huruf inilah yang banyaknya budaya dunia perdukunan. Dua huruf ini termasuk dua huruf yang dikenal orang dengan huruf pembenci. Jadi
huruf ini tulis saja ke batu hitam, shot dan dengan aturan napas yang pas. Ada huruf aturan napasnya, andak aja ke buah berumahan orang, hitung detik aja pasti berhentam orang dalam rumah tuh. Nih kubuci shot dan kubuci luar biasa. Atau tulis di hintalo apa, burung dara puyuh andak di muka toko orang, jadi kuburan dan toko orang tuh. 2 huruf aja, tapi napas harus pas nulis. Bila menulis huruf syad, kemana napasnya, menulis huruf dot, kemana napasnya, sesuai hembusan napas. Jadi insya Allah di minggu depan akan kita bahas syad dan dat ini. Kemudian minggu depannya ini kayaknya 2 huruf terus nih. Kemudian to dan za, ain dan wain, fa dan qaf, kemudian kaf dan lam, hampir sama nih. Mim sendiri, nun sendiri, waw sendiri, ha sendiri, lam alif sendiri, kemudian berakhir pada huruf hamzah dan ya. Jadi yang 2 huruf ini masih ada shortdat 1, ta, za, gain 3, 4, ada 5 lagi. Jadi 5 minggu ini kita masih di 2 huruf, dan berarti minggu seterusnya 1 huruf. Dah kita tutup kajian pada malam hari ini. Setelah ini baru kita akan adakan tanya jawab seperti biasa. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.